obat untuk lupus ini berharga mahal. Dan kadang-kadang namanya Dian Syarif. Sepintas tak ada tanda ia mengidap penyakit mematikan. Mengubah hidupnya. Masa-masa itu tuh, masa-masa prosesnya dari diagnosa, kemudian divonis lupus. ya memang kehidupan saya menjadi berubah 180 derajat. Karena kan sebelumnya saya nggak pernah sakit, saya bisa melihat 100%, saya banyak kegiatan, saya waktu itu juga bekerja, tiba-tiba semua itu hilang begitu saja. Lupus hingga kini masih menjadi penyakit yang misterius, bahkan mendalami masalah lupus. Dr. Rahmat Gunadi salah satunya. Secara otoreaktif. Itu karena tidak paham dengan penyakitnya, jadi saya pikir itu penyakit biasa aja. Kan saya baru merasakan keluar biasaan itu setelah bertahun-tahun ya, karena ternyata penyakit ini tidak mudah tanda petik dikalahkan, dan juga berbagai komplikasinya kan timbul, ya, dan sampai saya harus mengalami operasi dan pembedahan berkali-kali. Nah itu yang di situ baru menyadari bahwa ini bukan penyakit biasa. Akibat lupus, Dian kehilangan 80% penglihatannya. Dan sejak saat itu, ia tak hanya menjadi penyandang lupus, tapi juga memiliki masalah low vision atau penglihatan yang terbatas. Untuk mengasah kepekaan saya dulu sering berjalan pagi hari tanpa alas kaki untuk bisa merasakan batu-batuan, bisa merasakan, gue nggak bisa lihat. Nah, artinya trik yang saya lakukan adalah menghafal. Anda hafal semua presentasi? Inti dari presentasi yang harus saya berikan itu intinya saya coba hafalkan. Beginilah keriangan yang tampak saat para pengidap lupus berkumpul. Merasakan sendiri beratnya menghadapi lupus, Dian dan suaminya tergerak mendirikan yayasan ini. Tujuannya sederhana, menjadi teman bagi orang dengan penyakit lupus atau ODAPUS. Kita berikan bantuan khusus bagi yang kurang mampu, ya. Selektif kita berikan, yang tidak tercover skema kesehatan, katakanlah tidak tercover BPJS. Yang kita lakukan itu memang berdampak ya, dan yang kedua juga selalu kita laporkan kepada para donatur. Jadi intinya sih kita membuat apa yang kita sampaikan itu, kita janjikan, itu kita deliver, kita laporkan, sehingga makin lama mungkin teman-teman atau para donatur itu memiliki kepercayaan ke kita. Saya ambil contoh misalnya kita pernah membuat buku yang namanya Lupi Sahabatku Yang Nakal. Ya, itu kan sebetulnya penyakit kan biasanya orang menjauhi dan harus fight with the enemy gitu ya. Tapi Dian punya konsep yang lain. Dia bilang bersahabatlah dengan lupus. Makanya muncul buku yang namanya Lupi Sahabatku. Dan alhamdulillah buku itu sekarang sudah diterjemahkan dalam 3 bahasa. Dan kita bisa kerjasama dengan Lupus Europe. Itu menjadi salah satu buku untuk edukasi di seluruh Eropa nanti. Mulai dari belajar bahasa, bermain musik, hingga olahraga. Jumlah pengidap lupus di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 15.000 orang. Jumlahnya terus meningkat, namun tetap masih banyak yang tidak tahu soal lupus. Terus tumbuh bersama SDF menjadi keinginan Dian Syarif. Namun ia sadar ada kuasa lebih besar yang menentukan.
Ini adalah Siska. Ia seorang Odapus yang juga perajin perhiasan kawat asal Lamongan. Menumbuhkan banyak pengusaha di antara Odapus menjadi misi Syamsi Duha Foundation.